and give it to you. And if that was coming for you, I'd get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Fadila, T 2019-5080. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan anak usia dini. Nah, di dalam manajemen pendidikan anak usia dini terdapat manajemen keuangan. Sebelum lanjut, saya akan memberikan beberapa poin-poin penting yang akan saya jelaskan di dalam manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan anggaran tahunan. Yang kedua, pengadaan anggaran. Yang ketiga, pendistribusian anggaran. Yang keempat, pelaksanaan anggaran. Yang kelima, pembukuan keuangan. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban keuangan. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, A. Perencanaan anggaran tahunan. Menurut Bafadal, perencanaan anggaran tahunan adalah menyusun secara komprehensif dan realistis mengenai rencana pendapatan dan pembelanjaan satu tahun. Penyusunan secara komprehensif berarti menyusun anggaran untuk semua kegiatan yang akan diselenggarakan selama satu tahun. Artinya, tidak ada satupun program yang tidak dianggarkan. Sementara penyusunan secara realistis berarti perencanaan anggaran tahunan ini didasarkan pada kebutuhan pembiayaan yang secara nyata untuk melaksanakan setiap program yang akan diselenggarakan selama satu tahun. Perencanaan anggaran tahunan mencakup perencanaan anggaran pendapatan dan perencanaan belanja dalam satu tahun. Dapat juga dikatakan bahwa perencanaan anggaran tahunan di pendidikan anak usia dini meliputi perencanaan penerimaan dalam satu tahun serta perencanaan pengeluaran anggaran pendidikan anak usia dini dalam satu tahun. Baik, Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan perencanaan keuangan sekolah atau lembaga disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah atau lembaga secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan 1 tahun, pengembangan jangka panjang berupa pengembangan 5 tahunan, 10 tahunan, bahkan 20 tahunan. Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan sumber-sumber pendapatan sekolah bisa bersumber dari pemerintah, usaha sekolah mandiri, orang tua siswa, dunia usaha dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, yayasan penyelenggaraan pendidikan bagi lembaga swasta, masyarakat serta masyarakat sekolah. Sumber keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota. Sumber keuangan pendidikan berasal dari pemerintah pusat dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN, sedangkan yang berasal dari pemerintah kabupaten dan kota dialokasikan melalui anggaran pendapatan belanja daerah yang disebut APBD. Nah, selanjutnya yang B yaitu pengadaan anggaran. Pengadaan anggaran adalah segala upaya TK atau PAUD untuk mendapat masukan dana dari sumber-sumber keuangan. Sumber-sumber keuangan yang dimaksud adalah sumber-sumber keuangan yang telah diidentifikasi pada saat penyusunan rencana anggaran pendapatan dan pembelanjaan yang disusun sebelumnya. Beberapa bentuk kegiatan pengadaan anggaran antara lain ialah: yang pertama, pengajuan rencana anggaran tahunan kepada yayasan penyelenggara TK. Yang kedua, pengajuan permohonan bantuan kepada pemerintah. Yang ketiga, pengajuan permohonan bantuan dana kepada orang tua murid. Yang keempat, merealisasikan program wira swasta dalam rangka mendapatkan tambahan dana untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir, pengajuan permohonan bantuan dana kepada badan sosial. Nah, menurut Burhanuddin DKK, ada juga sekolah yang mengembangkan penggalian dana dalam bentuk yang pertama, amal jariah. Nah, amal jariah diwujudkan berupa sumbangan orang tua murid baru. Sifat amal jariah ini tidak mengikat, jadi sukarela dan pembayarannya bisa diangsur. Yang B, zakat mal. Setiap bulan Ramadan, misalnya dengan mengedarkan formulir penyerahan sebagian zakat mal orang tua kepada sekolah. Nah, yang ketiga, uang syukuran. Setiap akhir tahun kenaikan kelas, orang tua diharapkan mengisi kas sekolah secara sukarela sebagai rasa syukur atas kenaikan putra-putri mereka.
Dan yang terakhir, amal Jumat. Sebagai salah satu sarana ikhlas beramal, setiap hari Jumat sekolah membagikan kotak amal ke kelas-kelas untuk diisi oleh para murid. Nah, menurut Burhanuddin, dapat menetapkan jumlah anggaran dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu unit kos satuan biaya dan volume kegiatan. Untuk anggaran rutin SBPP dan BOP, jenis kegiatan dan satuan biayanya sudah ditentukan. Kepala sekolah bersama guru diharapkan menyusun prioritas penggunaan dana permata dengan cermat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memahami dengan baik semua program tahunan yang telah disusun sebelumnya, seperti kegiatan awal tahun, ajaran baru, kegiatan bulanan, kegiatan mingguan, kegiatan harian, dan kegiatan akhir tahunan. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi tenaga peralatan, perabot, media, pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan semua program kegiatan tersebut. Semakin rinci identifikasinya, semakin baik. Kemudian dilanjutkan dengan memperkirakan biaya yang diperlukan untuk menggaji tenaga, biaya yang diperlukan untuk membeli dan memelihara semua peralatan, perabot, serta media pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan semua program kegiatan selama 1 tahun. Hasil akhir penyusunan adalah rincian anggaran semua program kegiatan yang akan direalisasikan selama 1 tahun. Nah, selanjutnya C, yaitu pendistribusian anggaran. Pendistribusian anggaran adalah penyaluran anggaran kepada unit-unit tertentu di taman kanak-kanak yang telah berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah dibuat. Ada 2 kegiatan dalam pendistribusian anggaran TK atau PAUD. Yang pertama, penyusunan lokasi anggaran dengan berpedoman pada rincian rencana pembelajaran yang terdapat dalam rencana anggaran tahunan yang telah disusun. Nah, yang kedua, penyerahan anggaran kepada semua pihak. Nah, selanjutnya ialah D, pelaksanaan anggaran. Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Menurut Bafadal, dalam hubungan pelaksanaan anggaran tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang perlu diperhatikan oleh setiap personel sekolah. Yang pertama yaitu A. Semua penggunaan dana yang tersedia itu harus disesuaikan dengan rencana anggaran tahunan yang telah disusun oleh lembaga. Nah, yang kedua, semua pembelian atau pengeluaran uang harus dilengkapi dengan kwitansi pembelian atau kwitansi pengeluaran. Nah, yang C, semua penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Yang D, dalam rangka mempermudah pengawasan dan pertanggungjawabannya, semua penggunaan dana harus dibukukan secara seksama, kontinu melalui proses pembukuan keuangan yang berlaku. Menurut Direktur Diknas, dalam mengelola keuangan di sekolah, kepala sekolah berfungsi sebagai otorisator dan ordonator. Berfungsi sebagai otorisator, kepala sekolah berwenang untuk mengambil tindakan yang telah berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Nah, sedangkan fungsi ordonator, kepala sekolah sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan pemerintah pembayaran atas segala tindakan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Menurut Burhanuddin DKK, dalam mengelola keuangan selain otorisator dan ordonator masih ada satu fungsi lagi, yaitu bendaharawan. Bendaharawan berwenang melakukan penerimaan dan pengeluaran keuangan atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Nah, dan diwajibkan semua perhitungan dan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah selaku pimpinan satuan kerja. Wajib melakukan pengawasan sehubung dalam hal tersebut kepala sekolah tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan. Baik, selanjutnya E, yaitu pembukuan keuangan. Menurut Burhanuddin DKK, orang atau badan yang menerima, menyimpan, dan membahas uang atau surat-surat berharga milik negara diwajibkan membuat catatan secara tertib dan teratur. Pedoman yang digunakan adalah petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dalam pasal 34 Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1984 disebutkan kepala kantor, satuan kerja, pimpinan proyek, bendaharawan, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang negara wajib menyelenggarakan pembukuan. Sekolah sebagai penerima uang dari berbagai sumber juga mengadakan pembukuan. Pembukuan mencakup sumber dana dan besarnya serta distribusi penggunaannya. Menurut Bafadal, pembukuan keuangan harus dilakukan secara teratur. Artinya, pembukuan semua pemasukan dan pengeluaran keuangan dilakukan secara tertib sebagaimana aturan-aturan pembukuan keuangan yang berlaku. Pembukuan keuangan dilakukan secara rapi, baik dalam penulisan maupun penempatan angka-angka rupiahnya. Dengan pembukuan keuangan yang teratur dan rapi, diharapkan semua pemasukan dan pengeluaran keuangan dapat dibaca dengan mudah, diperiksa dan dipertanggungjawabkan dengan mudah. Nah, menurut Bafadal, ada beberapa manfaat yang dapat diraih dengan adanya pembukuan yang teratur dan rapi terhadap semua keuangan. Antara lain, dengan adanya pembukuan yang teratur dan rapi, semua transaksi, pemasukan maupun pengeluaran keuangan lembaga dapat dengan mudah diingat kembali. Kemudian adanya pembukuan yang teratur dan rapi dapat dengan mudah mengetahui perkembangan keuangan lembaga pendidikan. Adanya pembukuan yang teratur dan rapi dapat dengan mudah dilakukan pengawasan keuangan lembaga. Terakhir, setiap keuangan lembaga pendidikan harus dipertanggungjawabkan. Menurut Bafadal, proses pembukuan keuangan meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan data anggaran. Nah, penyusunan data anggaran di sini daftar anggaran sebagaimana yang telah diuraikan di muka adalah suatu daftar yang memuat rincian perkiraan penerimaan dan pengeluaran keuangan. Yang kedua, pembukuan kas. Setelah anggaran berjalan, tentu ada pemasukan dan pengeluaran uang. Idealnya, semua pemasukan dan pengeluaran tersebut sesuai dengan daftar anggaran yang telah disusun sebelumnya. Semua pemasukan dan pengeluaran uang tersebut dicatat di dalam buku tertentu. Yang C, pendokumentasian bukti penerimaan dan pengeluaran. Nah, setiap penerimaan dan pengeluaran yang dicatat dalam buku kas harus ada bukti-buktinya yang sah sebagai bukti kas. Surat-surat tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dapat berbentuk kwitansi dan faktur. Nah, yang terakhir yaitu F, pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan selanjutnya yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan yaitu pengawasan dan evaluasi kegiatan selama pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan sekolah. Kegiatan tersebut dapat berupa laporan pertanggungjawaban dari bendaharawan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tersebut tercapai. Apabila terjadi penyimpangan, di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan. Menurut Pigawahi, proses pengawasan mencakup kegiatan berikut. Pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan dan masalah yang dihadapi, menentukan objek pengawasan, menentukan sistem prosedur, metode, dan teknik pengawasan, menentukan norma di pedomani, menilai penyelenggaraan, menganalisis dan menentukan sebab penyimpangan, menentukan tindakan korektif dan menarik kesimpulan. Baik, selanjutnya menurut Supriyanto, pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa jenis yaitu berdasarkan subjeknya dan berdasarkan waktunya. Nah, yang berdasarkan subjeknya meliputi A. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern di sini yaitu pengawasan terhadap semua unit dan bidang kegiatan yang ada di dalam organisasi. Jika pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dari luar organisasi yang mempunyai wewenang mengatasi. Nah, di sini yang berdasarkan waktunya meliputi A. Terus-menerus, B. Secara berkala, dan C. Pengawasan insidental.
Yang secara terus-menerus di sini yaitu pengawasan yang tidak tergantung pada waktu tertentu, lebih merupakan kegiatan pengawasan rutin. Yang B, pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu berdasarkan rencana yang ditujukan terhadap masalah umum. Dan yang terakhir, pengawasan insidental, pengawasan yang dilaksanakan secara mendadak di luar rencana kerja rutin atau berdasarkan keperluan. Baik, selanjutnya menurut Bafadal, pengawasan keuangan adalah kegiatan pemeriksaan semua pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui semua pelaksanaan anggaran yang telah berjalan apakah sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan atau tidak. Perencanaan dan pengeluaran sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Bendahara sekolah harus benar-benar teliti dalam kegiatan pelaporan, sebab dengan adanya pelaporan dapat memberikan gambaran keadaan keuangan sekolah tersebut. Pelaporan biasanya berbentuk paper yang berisi seputar kegiatan sekolah dan rincian biaya selama kegiatan sekolah, khususnya yang mengeluarkan biaya. Paper tersebut biasanya disebut sebagai laporan atau sebagai laporan pertanggungjawaban. Sistem atau proses pengelolaan keuangan akan menghasilkan laporan keuangan. Menurut Harahap, laporan tersebut berisi A. Daftar neraca, yang mana daftar neraca di sini menggambarkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu. Yang B. Perhitungan laba rugi, yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, laba atau rugi pada suatu periode tertentu. Laba rugi menggambarkan hasil yang diterima selama satu periode tertentu, serta biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut, serta labanya. Laporan sumber penggunaan dana di sini dimuat sumber dana dan pengeluaran selama satu periode. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon jika ada salah kata dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.